Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, jadi saya akan menjelaskan tentang pentingnya mangkul di dalam kita mengamalkan Quran hadis secara berjamaah ini. Wajibnya mangkul, ya kan. Selama ini kan bertanya, banyak yang bertanya, gitu. Ada yang dia bertanya tapi dalam hati nggak mau menyampaikan, nah, gitu. Nggak mau menyampaikan karena dia malu atau segan atau dia takut dikatakan orang, "Oh itu ditokohkan kok dia nggak ngerti ilmu mangkul." Takut dikatakan demikian, sehingga dia yang nggak mangkul itu nggak mau bertanya, gitu, karena egonya. Nah, nah ini akan saya jawab semua pertanyaan bagi orang yang, eee, belum jelas, bagaimana sebenarnya mangkul itu. Kok orang mengatakan banyak bertanya mengatakan, "Loh masa dari Pak Jul Hasan aja yang mangkul itu yang diterima atau yang benar?" Nah, pertanyaan banyak seperti itu. Ini akan saya jawab dengan ilmu mangkul. Jadi dalilnya dalilnya ilmu mangkul itu, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi orang yang beramal, dia beramal itu dia tidak mangkul. Nah, amalannya tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Karena ilmu mangkul itu menghilangkan kebodohan, mengesahkan amalan. Nah, jadi kalau kita udah mangkul, ya, kebodohan kita hilang, ya kan, jadi orang pinter, ya kan, terus mengesahkan amalan. Amalan kita tuh sah, diterima oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud amruna, perkaraku. Perkara itu yang ada di dalam Quran hadis, ya kan, maksudnya yang mangkul, gitu lah ya. Nah, bahwa rodun, bahwa amal rodun ditolak. Kalau nggak mangkul itu ditolak amalannya itu. Itu pengertiannya. Jadi berarti mangkul itu wajib. Nah, seperti Nabi Muhammad mangkul dengan, eee, malaikat Jibril. Nah, gitu. Nah, itulah. Jadi maka dari itu mangkul itu wajib. Nah, jadi maka dari itu para jamaah saya akan jawab gitu, mangkul ini. Nah, sampean kata ingat di dalam ngaji kita ya kan. Nah, jadi orang Arab sana, gitu, orang bangsa Ibrani, ya, bangsa orang Arab bahasanya bahasa Ibrani. Nah, itu kalau dia sendiri pada waktu zaman, apa namanya, eee, orang Nasrani, Yahudi, Nasrani, itu kalau dia nggak mangkul kepada Warokoh bin Naufal zaman itu, ya orang itu nggak akan ngerti agama. Nggak bisa dia beragama, nggak ngerti dia agama. Karena yang menerjemahkan bahasa Allah Rasul, bahasa Arab, bahasanya Allah Rasul di zaman itu, di zamannya Waraqah bin Naufal, yang menerjemahkan bahasa Arab, bahasanya kitabnya orang Yahudi Nasrani itu, yang menerjemahkan ya Waraqah bin Naufal itu. Hmm. Jadi waktu itu orang beragama kalau nggak mangkulnya ke Waraqah bin Naufal, ya nggak ngerti agama, walaupun orang Arab sana. Nah, orang Ibrani sendiri, ya nggak ngerti. Lah gitulah ya. Nah, terus kemudian sekarang kembali ke Indonesia. Ke Indonesia yang membawa ilmu mangkul dari Mekah Madinah itu di dalam jamaah itu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Nah, gitu. Beliau berguru ke Mekah sana, ya kan? Itu yang beliau pelajari Quran hadis, bahasanya bahasa Arab, beliau terima dengan bahasa osing.
Nah, itulah. Nah, jadi Pak Hajar Hasan itu membawa dari bahasa Arab diterjemahkan atau dimakna-arteni dengan bahasa Osing. Dibawa ke Indonesia. Lah di Indonesia Pak Hajar Hasan mengajarkan ke murid-muridnya, muridnya itu banyak macamnya bahasanya itu. Ya ada orang Madura, ada orang Bugis, ada orang Sunda, ada orang ada orang Sumatera Utara, bahasa Batak, bahasa Lampung, Komering. Nah, muridnya itu mau macam-macam bahasa. Enggak pernah, Pak Hajar Hasan ngajar memangkulkan kepada jamaah dengan bahasa Minangkabau, mengajarkan dengan bahasa Bugis. Tidak, mengajarkannya dengan bahasa Osing tadi. Nah, gitu. Nah, inilah yang dimaksud iji-ijine jamaah supaya paham lan memahami itu di sini. Karena ini bahasa Jawa yang dimaksud paham lan memahami, sampean paham dalilnya, paham Quran hadisnya itu kan bahasa Arab itu. Kata. Paham sampean bahasa Arabnya, dalilnya, dipahami dengan sampean bahasa apa. Oh, sampean orang Madura, pahamilah dengan bangsanya orang Madura tadi. Lah, gitu loh Mangkul itu. Ya. Nah, gitu. Nah, ya kan? Itu yang harus dipaham dan memahami itu maksudnya. Nah, gitu. Terus digambarkan, kalau sampean nggak mangkul perlu jamaah, sampean beramal tapi tidak mangkul, itu sebagaimana orang sekolah di kedokteran. Begitu dilantik, begitu dikasih stempel, begitu dikasih peneng, kalau beliau mengatakan kan dikasih peneng, kasih peneng, ya sampean keluar, lulus. Nah, kalau bahasa sekarang diwisuda, ya sama jadi dokter karena sampean sekolahnya di kedokteran. Itu namanya mangkul. Ya kan? Nah, terus kemudian sampean ingin jadi dokter, tapi nggak sekolah di kedokteran. Sampean asal mulanya itu, ya toh, ya entah sampean belajar di bawah pohon kayu, entah sampean belajar di apa namanya, belajar di apa gerdu, ya kan, belajar baca A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, bisa. Terus sampean sewambung, pinter sampean, sampean gathuk-gathuk kan, ya toh, sampean apa namanya, bisa menerjemahkan, bisa sampean baca kesehatan, buku-buku kesehatan baca semua. Akhirnya sampean ngerti obat-obat. Obat ini untuk obat ini orang sakit kepala ini, sakit perut ini obatnya. Nah, Lah, wong gak iso mlaku iki obate. Bisa sampean. Terus sampean beli pakaian putih-putih kayak dokter gitu, pakai sepatu, pakai tas, gitu, pakai kacamata putih, atau sampean pakai apa namanya, itu yang untuk alat untuk deteksi orang sakit itu dikualungkan di lehernya. Terus sampean berdiri di pinggir jalan atau di depan pasar. Kalau orang yang nggak tahu dengan sampean nggak kenal, itu pasti orang mengatakan, "Wah, iki dokter iki. Wah, ini dokter ini. Ini sekolahnya kedokteran ini." Ya, pasti begitu. Dulu sih dokter ya. Nah, itulah. Itu kan. Tapi begitu ketemu dengan kawannya yang biasa ngon wedhus, biasanya ngarit, eee, apa kata kawannya tadi, iki dokter gemblung iki. Ya iki sing aranane Truk Mentul jerene abuh, ya iki dokter iki, dokter gemblung iki." Nah, gitulah. Karena apa dia? Kawannya yang sama-sama nggak sekolah tadi. Nah, terus yang ketiga, ya kan, sampean ingin jadi orang Islam, bahkan jadi orang jamaah, ya kan. Nah, sampean asal mulanya bisanya dilanggar tuh baca atau di madrasah atau apa gitu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, akhirnya sampai bisa baca pegon. Pegon akhirnya bisa bikin nahu sorob. Nahu sorob akhirnya bisa menerjemahkan Quran hadis. Ya, Quran hadis, bahkan sama belajar bahasa Arab.
wis ya, kayak wong Arab gitu, sampai sampean pakaian pun seperti orang Arab. Nah, nah, karena asal mulanya ya itu tadi, nggak manggul tadi, karena sampean asal mula bisa membaca alif ba ta. Terus sekarang sampean jadi ngaku orang Islam, ya kan. Ngaku bahkan ngaku sampean, "Wah saya ini anu guru besar, saya LC, oh saya apa namanya, syekh, eee, saya orang yang dituakan." Ya, tuwek daripada mbae. Nah, eee, lah kayak gitu. Lah terus akhirnya, lah terus kemudian sampean mengatakan sampean orang Islam. Saya mengatakan apa namanya, gurune jagat, ya kan. Nah, lah itu sekarang sampean yang beri nama. Kalau dokter, dokter apa, kalau orang Islam apa. Yang beri nama itu sampean, jangan saya. Kalau saya yang beri nama sampean marah ketemu dengan saya. Lah gitulah. Nah, jadi yang menentukan sampean, "Oh, iki dokter," ya kan, "Iki dokter gemblung, oh iki nek wong Islam." Karena nggak manggul tadi, ya kan, Islam apa, sampean yang beri nama. Itulah para jemaah. Nah, jadi jadi ilmu manggul itu seperti itu. Mhm. Ya, jadi kalau yang dikatakan ilmu manggul, yang dikatakan mangkur Al-Qur'ana biro'ihi fa'asoba faqad akhta, itu sama. Sama, bagi orang orang umum itu sama. Mangkur Al-Qur'ana biro'ihi fa'asoba faqad akhta itu maksudnya itu 3 orang ahli kitab, orang jamaah itu sama. Ya kan, mangkul bacaan, makna, keterangan itu sama, gitu loh. Ya yang dibaca ya Quran hadis, bacaan, makna, keterangan. Ya Quran hadis itu yang dimaknai, yang diterangkan. Ya lah. Yang membuat lain di dalam jamaah ilmu mangkul ini, kita mempunyai ilmu mangkul faham, satu, berisnad mutasil, dua, eta, teori praktek, tiga. Nah, gitu. Prakteknya ini loh, kita tidak dicampuri khurafat, takhayul, bid'ah, syirik. Itu bedanya. Kalau Quran hadisnya sama, lah sampean ngaku muridnya Hajrul Hasan, tapi mengatakan katanya nggak sama, tak jejelit tungkak jangan sampean. Nah, oh Allah mengatakan, "Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa baini wa bainakum." Nah, antara ahli kitab dengan kamu sekalian orang iman, sama. Lah kok ada muridnya mengatakan nggak sama? Lah udah. Kuwi jenenge dudono gobloke ning gone akeh jenenge kuwi. Lebih baik diam sampean. Adalah. Dalam prakteknya itulah yang membuat nggak sama. Kita tidak dicampuri khurafat, takhayul, bid'ah, syirik. Itu yang membedakan. Kalau Quran hadisnya sama, lah gitulah. Nah itu Mas Jamaah, ya saya tidak anu Quran eee, tidak saya bodoh-bodohkan orang dan sebagainya itu tidak. Tapi ilmu mangkul itu sendiri yang menganukan kita. Nah, ya. Jahiliyah kalau bahasa anu yang kalau itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Jawanya itu goblok ya itu. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Itu penyampaian saya ini sakdermo saya ngingatkan, bukan saya ini memangkuli kesampean, bukan, ngingatkan ilmu mangkul sampean. Heeh, nah, bersama. Ya, karena saya masih pikiran saya masih sehat, saya masih ingat, kalau saya nggak ngingatkan saya nanti dayus. Ya, sama-sama. Nah, ya saya bukan ulama, gitu. Saya ini kan punya ilmu mangkul yang teori praktek, itu yang saya miliki, gitu. Punya ilmu mangkul, teori praktek. Nah, bukan hanya teori saja, tapi praktek saya betul-betul mengikuti, maka saya bisa menerjemahkan seperti ini, karena dalam prakteknya saya mengikuti. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengarkan, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah.